warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ivonia Astria Malo dengan NRP 2213-2013 kelas B semester 2 Prodi Ketiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas anatomi mengenai sistem pencernaan dari mulut sampai anus dengan dosen pengampu Hendri Didi Harto, SK, NES, MPD. Struktur tubuh para manusia: 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. Sistem pencernaan pada mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut. Terjadinya pencernaan mekanik dan kimiai. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap yaitu 1. Gigi, 2. Lidah, 3. Kelenjar ludah. 1. Gigi. Gigi adalah jaringan tubuh yang paling keras dibandingkan yang lainnya. Strukturnya berlapis-lapis, mulai dari email yang keras, dentin atau tulang gigi di dalamnya, pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf, dan bagian lainnya yang memperkokoh gigi. Selain untuk mengunyah dan mencerna makanan, gigi juga memiliki peran penting dalam kesehatan tubuh. 2. Lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan. 3. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah merupakan bagian penting yang berfungsi menghasilkan air liur dalam rongga mulut. Lebih dari itu, kelenjar ludah juga turut andil dalam proses pencernaan. Selain menghasilkan ludah, kelenjar ludah juga berfungsi sebagai pelumas mulut agar tidak kering, membantu proses menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan membantu pencernaan makanan. Selanjutnya, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan organ yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Fungsi kerongkongan yaitu untuk mempermudah sistem pencernaan makhluk hidup. Fungsi kerongkongan sangat penting dalam sistem pencernaan esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Lanjut, lambung. Lambung atau ventriculus. Lambung merupakan salah satu organ penting di dalam sistem pencernaan manusia. Fungsi lambung bermacam-macam, mulai dari menampung makanan atau minuman, mengelolanya, hingga mendorong masuk ke usus untuk diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Fungsi lambung. Fungsi lambung: 1. Mencerna makanan. 2. Di awal sudah sempat disinggung bahwa fungsi lambung adalah untuk mencerna atau mengelola makanan. Dalam organ ini terdapat banyak jaringan yang menyelimuti. Selain jaringan, organ juga mengandung enzim-enzim yang berguna untuk membantu mencerna makanan. Usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan organ dalam memiliki banyak peranan dalam sistem pencernaan manusia. Fungsi usus halus diantaranya untuk memecah dan menyerap nutrisi makanan. Secara umum, pencernaan makanan terjadi melalui dua proses, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Secara kimiawi. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan saat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Sebagai contoh, pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. 2. Proses secara mekanis. Proses pencernaan mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses itu terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Usus besar atau kolon. Usus besar adalah bagian akhir dalam sistem pencernaan. Maka dari itu, fungsi usus besar ini sangat penting sebab berperan untuk mengoptimalkan pencernaan dan mengeluarkan sisa pencernaan. Usus besar merupakan bagian akhir di ujung saluran pencernaan. Proses pencernaan pada usus besar. Tugas utama usus besar adalah menyerap air dan nutrisi yang tersisa dari sisa makanan, sehingga menjadi lebih padat dan membentuk tinja. Tinja kemudian disimpan
direkum hingga didorong dan dikeluarkan bersamaan dengan racun. Limbah dan cairan berlebih dari dalam tubuh melalui arus saat buang air. Yang terakhir, anus. Anus atau dubur adalah organ yang terletak di bagian akhir dari saluran pencernaan. Anus berbentuk alur dengan panjang 3,5 sampai 5 cm yang tersusun atas otot-otot dasar, panggul dan dua sfinkter atau otot yang fungsinya seperti katup. Beberapa bagian anus terbentuk dari lapisan kulit. Fungsi dan bagian-bagian anus. Fungsi anus adalah untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Bagian anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini adalah kanal sepanjang 2 inci yang terdiri dari otot dasar, panggul dan dua sfinkter anal atau internal dan eksternal. Lapisan anus atau mampu mendeteksi isi rektal. Ini akan memberitahu Anda apakah isinya cair, gas, atau padat. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.